profil yang dimiliki sama kakak yang satu ini. Sebelumnya dengan kakak siapa ini? Najar. Dengan Najar. Nah, di sini ada King Koros sama King Cobra ya. Nah, apa sih bedanya King Koros sama King Cobra ini? Kalau bedanya sih dari segi fisik ya. Ya kalau dari kepala King Koros tuh bentuknya kecil kayak gini. Kalau King Cobra tuh gede, agak lebar kayak gitu. Terus kalau dari sistem pertahanannya, kalau King Koros itu ya kalau mau nyerang bentuknya kayak seperti ini. Oh, jadi dia memipihkan badannya ya? Badannya tuh menges gini, kayak huruf S lah gitu, ancang-ancangnya. Terus kalau King Cobra, dia menundukkan badannya, kayak gitulah. Seperti itu. Nah, ini dua-duanya kan beda ya. Yang satu ukuran berapa nih? Kalau King Cobra ukurannya berapa meter nih? King Cobra ini ada 3,5 meter. 3,5 meter. Kalau yang King Korosnya? Ini hampir 4 meter lah, 3,8 ada. 3,8. Ini lebih panjang King Korosnya ya dibanding King Cobra ya? Ya, kalau King Cobra dia panjang sama lebarnya pun agak lebar gitu. Kalau ini mah ramping jadi panjang King Koros tuh. Beda dari segi lebarnya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau seumpama nanti nih kita ya ketemu di perkebunan atau di persawahan nih, ketemu ular King Cobra atau King Koros nih. Nah, perbedaannya sangat gampang nih. Tadi kan si kakak ini udah jelasin. Jadi perbedaannya ini kalau King Cobra dia lebih ke menedungkan lehernya. Jadi lebih mirip-mirip sama sendok ya. Nah, kalau King Koros ini dia lebih ke membuat badannya menjadi huruf S, ancang-ancang untuk mematok mangsanya. Nah, contohnya seperti ini. Dia ditambah lagi dia memipihkan bagian leher bawahnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat yang belum tahu pun kita bisa membedakan apa sih King Koros dan King Cobra bedanya. Jadi seperti ini. Nah, kalau King Koros ini beracun nggak sih kak? Dia tidak mempunyai racun atau bisa. Dia itu tidak mempunyai racun, tapi gigitannya cukup menyakitkan dan dia mempunyai bakteri karena makanan kesukaannya itu kodok-kodok buduk yang sering ada di pekarangan rumah lah. Oh iya. Jadi dari racun kulit si kodok itu dia jadi hidup di mulut si ularnya gitu. Jadi kalau dia makan kodok itu bisa jadi terus menggigit kita, misalkan menggigit orang, bisa jadi infeksi gitu pada kita. Kan tadi kan makan dia kan kodok nih. Kalau di alam selain kodok dia makan apa aja sih? Dia tuh bisa makan tikus, burung, ular lain pun dia makan yang lebih kecil dari ukuran dianya. Oh, iya. Hebatnya ular ini dia tidak akan terkontaminasi oleh racun ular lain begitu. Kalau misalkan dia makan baby ular kobra misalkan, terus si baby ular kobra tuh ngigit pada dia tidak akan terpengaruh apapun. Jadi dia ini sejenis kanibal ya? Iya, mantap. Nah, ini kan nama dia kan King Koros ya, sama King Cobra. Dia sama-sama King nih. Apa sih yang unik dari nama Kingnya ini? Nah, makanya dia disebut King Koros, King Cobra. Jadi kalau King Koros dulu ya, King Koros dia tuh ibarat raja dari semua ular yang tidak berbisa. Karena dia tuh makanannya pun bisa ular lain dia makan, dan ukurannya pun dia lebih gede dari ular-ular korbid lainnya. Nah, kalau untuk King Cobra ini apa nih yang unik dari nama King? Kalau King Cobra itu dia adalah puncak rantai makanan karena dia makan ular-ular lain, ular-ular kecil lain. Bahkan King Koros pun yang ukurannya lebih kecil dari dia makan. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi uniknya nama King ini menurut yang tadi dibilang sama si Kak Najar ini, jadi seperti itu. Dia ini rajanya dari ular. Nah, untuk jenis King Koros dia rajanya dari jenis kolibrid atau raja ular yang nggak bisa. Nah, kalau untuk King Cobra dia
ada dari jenis-jenis ular. Bahkan dari Kak Najar barusan yang bilang king koros pun bisa dimakan oleh si king cobra tadi karena dia berada di puncak rantai makanan ular. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk habitatnya nih dari mereka berdua ini sama nggak sih habitatnya? Kalau dari ini agak berbeda sih. Kalau ini biasanya sering dijumpai di area persawahan juga bisa, kadang di ladang perkebunan warga bisa. Kalau untuk king korosnya, King koros. Kalau king cobra kebanyakan dia hidupnya di daerah yang banyak pohon bambu, di bawah-bawah pohon bambu kering yang banyak pohon bambu. Dan dia daerahnya king cobra seperti itu. nah kalau untuk ini misalkan ya mereka berdua nih tiba-tiba di alam secara liar mereka bertemu secara langsung, itu bakalan kayak gimana sih? Tergantung. Kalau misalkan king cobra ukurannya lebih kecil dari king korosnya, bisa jadi king cobra yang dimakan oleh king koros, dan sebaliknya bila mana king korosnya lebih kecil dari king cobra, bisa jadi king korosnya yang dimakan oleh king cobra. Oh jadi ada kemungkinan juga meskipun si king cobra ini berada di puncak rantai makanan, kalau ukuran badannya lebih kecil dari si king koros dia bakal dimakan ya. Nah teman-teman, jadi gitu. Jadi mereka meskipun berbeda habitat ya, yang satu di perkebunan untuk si king koros dan yang satu di pepohonan bambu untuk si king cobra, nggak menutup kemungkinan mereka bertemu dan tidak memandang bahwa si king cobra ini di atas puncak rantai makanan. Jadi kalau si king cobra ini badannya lebih kecil dari si king koros, ada kemungkinan dia bakal dimakan. Dan kalau si king korosnya yang lebih kecil dari si king cobra ini, dia yang bakal dimakan. Oh ya, satu lagi nih, saya lupa. Jadi perbedaannya tuh kalau king cobra dia mempunyai teritorial atau wilayah yang dia kuasai. Kalau sementara ini tidak, king koros. Kalau king koros tidak ya. Nah kalau si dua king ini punya nama unik, punya nama nggak sih yang dikhususkan sama Kak Najar ini? Ada. Oh. Kalau dari king koros ini saya kasih nama si Enzo. Terus kalau king cobra ini saya kasih nama si Hanzo. Oh, bagus juga ya namanya, Iya. sama-sama kembar, sama-sama king. Karena dia ya sama-sama king kan. Nah kalau Kak Nazar nih kan pelihara si dua king ini ya. Nah tujuan untuk pelihara si king koros sama si king cobra ini apa sih? Kalau dari saya pribadi, berhubung saya gabung juga gitu sama komunitas reptil dari Sukabumi, ya saya untuk mengedukasikan lagi pada masyarakat atau pada anak-anak sekolah lagi, anak-anak sekolah supaya dia lebih detail ya antara perbedaan king koros sama king cobra. Jadi tujuannya untuk edukasi ya. Nah kalau misalkan nih ada ya orang misalkan cari Kan Nazar nih saya mau pelihara si king koros atau si king cobra, nah itu boleh nggak sih? Kalau dari king cobra untuk pemula atau orang awam ya saya anjurkan nggak boleh. Nggak boleh Ya karena ini sangat berbahaya dan berakibat fatal lah seperti itu kan. Dan saya pun jarang menghandle-nya atau memegangnya. Kalau memegangnya pun pakai alat, saya pakai alat seperti itu. Nah kalau untuk si king koros ini, kalau misalkan ada yang mau pelihara nih, gimana tuh? Kalau king koros ini sih boleh-boleh aja sih. Cuman sekarang jarang sih buat king koros di alam. Oh jarang ya. Jadi kalaupun ada, mungkin dari hasil para peternak-peternak yang berniat untuk melestarikan gitu ya. Nah jadi gitu teman-temannya ya. Jadi kalau kita misalkan bertemu sama si dua king ini di alam, lebih baik kita jauhin aja. Karena pertama kita kan harus menjaga juga ekosistem di alam, dan kedua kita menghindari kontak langsung sama si dua king ini karena takut juga kan, kita takut malah terjadi yang tidak diinginkan. Seperti contohnya kan sudah banyak nih di kasus-kasus sebelumnya terjadi gigitan ular, terus ada yang masuk rumah sakit, ada juga yang sampai meninggal. Nah
jangan sampai kita karena bertemu di alam terus kita tahu bahwa oh ini king koros dan ini king cobra, kita penasaran jadi kita pengen ambil. Jangan sampai kita cukup tahu bahwa itu si dua king, dan jangan sampailah kita mendekati si king itu ya. Nah, kemarin kan lagi viral nih ya masalah garaga nih yang punyanya Kak Panji. Nah ini lebih besar mana sih, sama garaga atau mungkin ini garaga gitu? Bukan om. Yang jelas lebih besar garaga om. Kalau garaga ya katanya 4 meter lebih. Oh 4 meter lebih. 3,5 meter. 3,5 meter. Nah kalau untuk kedua ular ini nih dapat dari mana sih Kak Najar ini? Oh, kalau kedua ular ini dua-duanya ya hampir sama sih. Mereka saya dapatkan dari hasil laporan warga yang kayak petani seperti itu yang kerja di sawah di dekat perkebunan yang dekat pemukiman warga, kelihatan ada ular gitu. Terus saya dan komunitas menelusuri daerah itu dan mengevakuasi. Ternyata yang saya dapatkan adalah ular kedua ini, tapi berbeda-beda tempat. Jadi si Enjo sama si Anjo ini dapatnya dari hasil laporan warga ya, karena ada yang melihat ular, jadi Kak Nazar sama komunitas langsung cepat-cepat mengamankan ular ini ya. Jadi saya ambil tuh karena alasan tempatnya sangat dekat dengan pemukiman warga dan saya selamatkan tanpa terjadi konflik. Nah tadi kan Kak Nazar bilang komunitas nih ya. Nah komunitas apa sih yang Kak Nazar gabung ini? Kalau saya bergabung dari komunitas Peribumi, singkatan dari Perkumpulan Pencinta Reptil Sukabumi. Sukabumi ya. Nah kalau untuk tempat kumpulnya nih Peribumi ini di mana sih Kak? Kami sering kumpul-kumpul di Taman Urang Lapang Merdeka. Ada taman namanya Taman Urang. Nah, di situ setiap hari Minggu dari jam 8 sampai selesai. Nah sebelumnya Kak Nazar ini udah berapa lama sih bergabung sama komunitas Peribumi ini? Kalau saya bergabung dari komunitas Peribumi dari 2016. Cukup lama juga ya. Nah kalau Kak Nazar ini apa sih jabatannya di komunitas Peribumi ini? Kalau saya sih sebagai humas ya di. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi Kak Nazar ini dia bergabung di komunitas Peribumi, bukan Peribumi ya, jadi Peribumi, Perkumpulan Pencinta Reptil Sukabumi. Dan tempat kumpulnya yaitu di Taman Urang Lapang Merdeka Kota Sukabumi dari jam 8 sampai dengan selesai. Nah jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya atau mau foto-foto atau mau tahu nih gimana kumpulnya komunitas Peribumi ini, bisa langsung datang aja ke Taman Urang Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Dan jangan lupa dicek nih ya, untuk akun mereka ada di sini nih ya, dicek aja. Di situ mereka ada foto-fotonya, ada kegiatan-kegiatan mereka. Jadi begitu teman-teman. Nah jadi cukup ya kita pembahasan tentang si dua king yang dipunya sama Kak Nazar ini. Dan katanya kan di Lapang Merdeka Taman Urang Sukabumi ini ada komunitas Peribumi. Jadi nanti kita bakal meluncur ke sana dan kita bakal sorot kegiatan-kegiatan mereka seperti apa sih. Jadi tunggu aja di video selanjutnya ya. See you next time.